Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Oppo, terutama untuk HP Oppo yang baru dibeli ya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Untuk yang pertama, teman-teman bisa mengubah tema ataupun wallpaper di HP Oppo. Nah, yang pertama kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong ataupun cubit dua jari, kemudian pilih wallpaper di sini. Nah, teman-teman bisa pilih wallpaper yang tersedia ya. Nah, misalnya yang ini. Nah, kalian bisa pilih, ada berbagai pilihan ya. Nah, ini kalian tinggal klik terapkan ke layar awal dan layar kunci. Nah, maka nanti wallpapernya akan berubah ya teman-teman ya, sesuai dengan teman-teman wallpaper yang kalian pilih. Oke, lanjut untuk setting kedua. Biasanya saya akan mengatur tata letak layar depan ini ya, atau tampilan layar depannya. Nah, jadi kalian silahkan klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian kalian klik di bagian lainnya. Nah, di sini ada mode layar awal. Nah, kalian pilih aja di sini. Nah, di sini ada mode laci dan mode standar ya. Nah, jadi mode laci itu seperti ini. Kalian usap ke atas, itu ada laci di bawah ini ya. Nah, jadi kalau kalian tidak suka dengan mode laci, kalian bisa menggunakan mode standar ya. Kalian masuk lagi di bagian pengaturan yang tadi. Nah, di sini saya biasanya pilih yang mode standar. Kemudian kita klik terapkan, lalu klik alihkan. Nah, di sini maka aplikasinya akan terpusat di sini ya, di layar lacinya sudah tidak ada. Kemudian selanjutnya biasanya saya akan mengatur untuk ukuran ini ya. Kalian masuk ke layout ini, kalian klik dan tahan, lalu pilih layout. Nah, jadi kalian bisa atur ukurannya, bisa lebih kecil, jadi lebih banyak susunan aplikasinya ya, ataupun standar. Biasanya saya pakai yang 4,5, tidak terlalu 4x5, tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Kalau udah klik terapkan. Kemudian selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur posisi aplikasi-aplikasinya ya. Misalnya aplikasi WA ini masih di samping sini misalnya, kalian bisa tekan dan tahan lalu geserkan ke layar pertama ya. Jadi kita lebih mudah mengakses aplikasinya. Jadi teman-teman, saya sarankan susun aplikasinya di sini di layar depan untuk aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Cukup mudah sekali, tinggal digeser saja ya, tinggal ditahan lalu digeser-geser. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya, yaitu di bagian widget ya. Jadi kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih widget. Nah, di sini banyak sekali widget yang bisa kalian gunakan ya. Biasanya saya akan menambahkan widget jam. Nah, kalian klik dan tahan, lalu geser ke atas, kemudian klik selesai, maka HP Oppo kita akan ada jam di layar depannya ya. Nah, jadi teman-teman bisa lebih gampang melihat jamnya ya, lebih besar ya. Kemudian bisa melihat cuaca juga. Kemudian ada tanggalnya juga. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menghapus aplikasi yang tidak penting atau tidak digunakan ya. Karena di HP baru itu biasanya langsung terinstall aplikasi-aplikasi banyak sekali ya. Nah, jadi untuk menghapusnya kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasinya, lalu pilih hapus ataupun klik info aplikasi. Lalu di sini klik uninstall. Lalu kalian klik OK, maka akan dihapus untuk aplikasinya ya. Jadi kalian silahkan ulangi hapus aplikasi-aplikasi yang tidak dibutuhkan agar tidak membebankan memori di HP Oppo kita. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan masuk ke panel cepat atau pusat kontrol. Jadi saya akan mengurutkan menu-menu yang sering digunakan ya, agar lebih mudah dalam penggunaannya. Jadi kalian masuk ke pusat kontrol atau panel cepat, pilih titik 3, pilih edit ubin, kemudian teman-teman bisa menambahkan di sini. Kalian tinggal cari-cari aja di sini. Nah, kalian bisa geser juga. Nah, bisa ubah misalnya seperti ini. Kemudian yang ini kalian ubah ke atas. Nah, jadi kalian atur aja untuk posisi-posisinya ya. Kemudian di sini teman-teman juga bisa lihat menu-menu di bawah ini yang mungkin kalian butuhkan atau belum muncul di panel notifikasi atau panel pusat kontrol ini ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan susun menu-menu yang sering kalian gunakan agar penggunaannya lebih mudah ya.
Misalnya untuk center, kemudian cuplikan layar dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan masuk ke setting di bagian keyboard ya. Jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih di bagian keyboard dan metode input, lalu pilih kelola papan ketik. Nah, di sini pilih keyboard. Biasanya saya akan masuk ke bagian preferensi ini, baris angka ini kita aktifkan. Kemudian kalian juga bisa lihat settingan yang lainnya di bagian bawah ini banyak sekali ya. Kemudian kita keluar lalu pilih tema. Di sini ada berbagai pilihan. Nah, teman-teman bisa pilih mau tema warna yang terang ataupun yang lainnya ya. Kalian bisa unduh juga. Nah, kalau udah kalian tinggal terapkan aja. Kalian klik lalu pilih terapkan, maka dia akan berubah temanya sesuai dengan yang kalian pilih. Kemudian ini koreksi teks. Biasanya saya akan mematikan koreksi otomatis ya. Jadi lebih mempermudah kita apabila suka chat secara singkat. Kemudian di sini ada papan klip. Nah, di sini biasanya saya aktifkan semua. Kemudian selanjutnya kita coba keluar dari sini. Lalu kita coba lihat untuk keyboardnya. Nah, di sini saya juga akan mengatur toolbarnya ya. Saya akan urutkan sesuai dengan yang sering saya gunakan. Nah, kalian tinggal klik aja di sini. Kemudian kalian bisa atur. Misalnya yang ini satu tangan kalian ubahkan ke atas, maka dia akan bertambah ke atas ya. Kemudian yang ini kalau nggak digunakan, pindahkan aja ke bawah. Kalau udah, kalian kembali aja, maka dia akan tersusun ya teman-teman ya. Nah, seperti ini akan tersusun untuk toolbarnya ya. Nah, seperti itu kurang lebih untuk setting di bagian keyboard. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya ketuk 2 kali ya. Jadi kita bisa ketuk 2 kali untuk mengunci layar ataupun ketuk 2 kali untuk menyalakannya. Nah, jadi di sini kalian silahkan ketik dan tahan di bagian layar yang kosong ataupun cubit 2 jari ke dalam, lalu pilih lainnya. Kemudian kalian gulir ke bawah, kalian cari ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah, ini kalian aktifkan. Kemudian apabila ada ini ketuk 2 kali untuk mengunci, kalian bisa aktifkan juga. Nah, dari sini juga bisa kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian cari di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih gestur dan gerakan. Kemudian pilih gestur layar mati. Nah, ini dia ketuk 2 kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Kalian aktifkan aja ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi agar HP kita itu lebih aman, teman-teman bisa mengaktifkan yang namanya kunci layar. Nah, jadi masuk dulu ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, pilih keamanan dan privasi. Selanjutnya kalian gulir lagi, pilih di bagian pembuka kunci perangkat, lalu pilih kunci layar. Kemudian selanjutnya di sini silahkan pilih, ada beberapa tipe pilihan ya. Saya contohkan menggunakan pola dan kita tunggu sekitar 5 detik. Lalu kita klik lanjutkan. Kemudian teman-teman silahkan hubungkan minimal 4 titik untuk yang model pola ya. Kalian masukkan satu kali lagi dengan kunci yang sama. Lalu di sini kalian juga bisa mengaktifkan kunci sidik jari jika mau ya, langsung diaktifkan saja. Lebih fleksibel kalau menggunakan kunci sidik jari. Nah, di sini kuncinya sudah aktif, kalian coba kunci HP-nya dan kalian ketuk 2 kali lagi. Nah, di sini sudah terkunci ya, teman-teman ya. Tinggal dimasukkan aja maka sudah bisa digunakan lagi. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah getaran suara dan getaran ya, teman-teman ya. Nah, biasanya kalau HP baru itu setiap kita klik itu ada suaranya ya. Ada getarannya juga. Nah, jadi teman-teman bisa menghilangkannya. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian teman-teman silahkan cari di bagian suara dan getaran. Nah, di sini kalian bisa mengatur volumenya. Ada median, ada dering, notifikasi dan lain-lain. Kemudian di sini bagian bunyi lainnya kalian klik. Nah, ini biasanya saya akan matikan tombol angka, kemudian suara sentuhan di sini saya nonaktifkan ya. Jadi kalian sesuaikan aja untuk suara-suara ini. Kalau mau silahkan diaktifkan, kalau tidak mau bisa dinonaktifkan. Kemudian yang cukup penting untuk getaran yaitu ada di tombol ini, navigasi atau tombol kembali. Itu
pada saat kita mengklik itu ada getarannya ya teman-teman ya. Nah, untuk menghilangkannya yaitu di bagian haptik. Nah, kalian klik di bagian haptik ini, lalu ini kalian matikan haptik sistemnya, dinonaktifkan aja, maka sudah tidak akan ada lagi getaran di sini. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah waktu layar dan mode gelap ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur waktunya. Biasanya untuk HP yang baru itu waktunya sangat singkat sekali sehingga layarnya cepat mati atau terkunci ya. Kemudian kalau kalian mau lebih hemat baterai atau matanya lebih nyaman, bisa menggunakan juga yang namanya mode gelap. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian selanjutnya di sini teman-teman pilih di bagian layar dan kecerahan. Lalu gulir ke bawah, pilih layar mati otomatis. Nah, di sini biasanya itu 30 detik ya ataupun 15 detik. Nah, teman-teman bisa pilih waktu yang kalian inginkan. Kemudian di sini ada mode gelap, kalian bisa aktifkan mode gelap. Ini mode terang seperti ini. Nah, ini mode gelapnya. Kemudian bisa mengaktifkan kecerahan otomatis juga ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah diatur waktu layar matinya itu lebih bisa disesuaikan dengan keinginan kita ya. Kemudian bisa aktifkan mode gelap juga untuk menghemat baterai atau kenyamanan mata. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya, bisa mengubah gaya transisi ataupun model icon aplikasinya ya. Kalian klik dan tahan di bagian layar yang kosong seperti ini ataupun cubit dua jari, kemudian pilih icon. Nah, di sini teman-teman bisa memilih model icon dari aplikasinya ya teman-teman ya. Nah, ini ada berbagai pilihan. Kalau udah diterapkan, nah, maka dia akan berubah sesuai dengan yang kalian pilih. Kemudian di sini juga bisa mengubah model transisinya. Nah, ini transisi ada berbagai pilihan. Nah, kalau udah klik terapkan, lalu klik selesai. Dan teman-teman bisa lihat ini gaya ikonnya sudah berubah, transisinya juga sudah berubah. Sesuaikan dengan yang kalian suka aja ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah di bagian gerakan dan gestur ya. Langsung saja teman-teman kalian masuk ke pengaturan, lalu di sini kalian pilih di bagian pengaturan tambahan, lalu pilih gestur dan gerakan, lalu pilih gestur layar mati. Nah, di sini saya aktifkan gestur layar mati, ketuk dua kalinya juga diaktifkan ya. Kemudian ini ada pintasan-pintasan, teman-teman bisa aktifkan jika kalian mau, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang ini yang cukup penting untuk diaktifkan adalah usap turun dengan 3 jari untuk gambar layar dan tahan terus 3 jari untuk gambar layar ya. Nah, jadi kalian bisa lebih mudah screenshotnya dengan menggunakan 3 jari ya. Jadi kalian aktifkan fitur yang ini. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya, yaitu adalah tombol daya ya. Nah, tombol daya ini teman-teman bisa cek di bagian pengaturan, biasanya untuk mematikan HP ataupun kadang muncul menu asisten ya. Kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan, lalu pilih tombol daya. Lalu pilih tekan dan tahan tombol daya ini. Kemudian kalau ini asisten suara, kalian pilih tombol menu ya. Jadi apabila ditekan ini akan muncul tombol menu untuk mematikan ataupun merestart HP Oppo kita. Oke, kita lanjut untuk setting yang terakhir adalah menu aksesibilitas ya teman-teman ya. Nah, jadi menu aksesibilitas itu di dalamnya terdapat menu-menu, misalnya untuk mengambil screenshot, tombol power, kemudian mengatur volume dan lain-lain. Jadi tombol ini tidak perlu sering-sering digunakan ya, agar tidak cepat rusak. Jadi langsung saja kita masuk ke pengaturan. Kemudian pilih pengaturan tambahan, pilih aksesibilitas, kemudian pilih menu aksesibilitas, kemudian di sini pintasannya kalian aktifkan, lalu klik izinkan, kemudian klik OK. Nah, di sini menu aksesibilitasnya sudah aktif, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman ya. Bisa screenshot, kemudian bisa untuk mematikan HP juga dari sini. Kemudian masih banyak menu lainnya, teman-teman silahkan pelajari aja. Oke, itu saja untuk beberapa settingan wajib HP Oppo. Apabila ada tambahan settingan yang lainnya, teman-teman bisa cantumkan aja di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahuinya ya. Oke, sekian saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.